Minggu pagi 20 April 2022 menjadi hari kelabu bagi Saki dan kedua adiknya. Ketiga bocah asal desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah itu harus menjadi saksi sekaligus korban bagaimana ibu kandungnya berusaha dari Banyumas, Jawa Tengah. Ong Susilo, TV One mengabarkan. Siapa? Semuanya. Semua itu siapa? Semua ibu saya. Ibu namanya siapa? Namanya Kanti Utami. Kanti Utami. Saya nanti mau ganti nama. Ganti nama apa? Mutmainah ya. Mutmainah. Cantik kan namanya. Cantik sekali. Saya nggak gila Pak. Iya. Saya Mungkin. pengen disayang. Pengen disayang sama siapa? Sama suami. Suaminya di mana? Tapi suami saya sering nganggur. Saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Saya nggak Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? kerjanya. Oh, Saya kenapa? menyelamatkan anak-anak. Biar nggak hidup susah. Emang hidup susah itu sama siapa? Gara-gara saya mereka hidupnya susah, bingung mau tinggal di mana. Saya nanti mau dibunuh sama Amin, saya nggak mau. Amin tuh Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja, Oh, nggak perlu ngerasain sedih. tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Oke, miris dan prihatin tentunya itu yang kemudian kami rasakan, dan Anda tentunya pemirsa, kita akan coba langsung mendiskusikan hal ini bersama dengan beberapa orang narasumber sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada psikolog forensik Bang Reza Indragiri dan juga ada Ibu Hamidah ya, selaku keluarga dari Ibu Kanti. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Reza, saya mau ke Bu Hamidah dulu ya. Oke, dan sudah terhubung juga bersama kami ada Pak Irwanto ya, selaku tetangga dari Ibu Kanti. Saya mau ke Bu Hamidah dulu. Bu Hamidah, kami tentunya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga Ibu Hamidah. Kita juga turut berduka cita. Kita harapkan dua anak dari Ibu Kanti ini bisa segera pulih kembali ya, Bu Hamidah ya. Bu Hamidah? Iya. Iya. Bu Hamidah ini keseharian tinggal bersama Ibu Kanti atau bagaimana, Bu? Iya. Di rumah saya. Oh, di rumah Ibu ya. Bersama dengan 3 anak Ibu Kanti juga? Iya. Kesehariannya tuh gimana sih, Bu?
kesehariannya untuk yang 3 bulan. Nah, yang terakhir kan dia ikut saya. Tadinya udah bolak-balik itu. Nah, yang terakhir ini mendekati 3 bulan. Nah, yang 1 bulan ini. Nah, minggu-minggu ini. Pagi-pagi, kalau pagi kan yang di dapur saya duluan. Nah, nanti dia bangun, di dapur udah siap. Dia nyiapin keperluan buat anak-anaknya. Udah itu selesai mencuci bajunya dia sendiri sama anak-anak, udah masuk kamar. Nanti keluar lagi angkat jemuran, menyiapkan makan anaknya pulang sekolah, begitu. Keluar lagi kalau mau mandi, mau sholat, ya. Iya, saya memang tidak bisa bertemu langsung dengan Bu Hamidah, tapi melalui tayangan ini kita berbincang langsung pagi hari ini. Saya cukup merasakan apa yang Bu Hamidah rasakan. Apa sih Bu yang pengen sekali Bu sampaikan pagi hari ini, Bu? Saya nggak bisa menyampaikan apa-apa. Ya, Ketika Bu Hamidah, Ya, Ibu kita kan mohon maaf begitu ya, membuka kelam begitu. Nah, waktu ditahan di polsek, di kantor polisi gitu ya, Ibu Kanti ini kan sempat menyampaikan, ya Ibu Kanti ini kan sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ingin disayang, kemudian tidak kuat karena suaminya kerap menganggur begitu. Nah, karena Bu Hamidah kan sudah tinggal satu rumah. Ibu Kanti ini pernah cerita apa nggak, Bu, soal permasalahan hidupnya? Kalau untuk yang sekarang hampir tidak pernah. Kalau dulu waktu masih di Jakarta, dia selalu curhat sama saya tentang kondisi rumah tangga. Nah, saya sekedar tahu. Sebagai pipinya saya nggak mau membuka aib, ponakan saya diam. Mungkin dia ditumpuk-tumpuk masalah itu. Kalau saya sebagai pipi sudah membimbing dia, memberikan support, biar dia semangat lagi. Tapi kan saya nggak tahu yang ada di hatinya si Kanti apa. suami Bu Kanti ini di mana ya, Bu ya? Kerja sebagai security. Kemarin pun waktu kejadian masih ada di Jakarta. Nah, pas ada kejadian itu, saya WA suruh pulang. Saya nggak kuat mau menyampaikan langsung, akhirnya tetangga saya yang suruh video call itu. Akhirnya dia pulang, sekarang ada di rumah sakit, nungguin anaknya yang 2 itu. Oke. Nah, Bu Hamidah, tadi kan Ibu cerita 3 bulan lalu Ibu Kanti memang suka bercerita ya tentang keluh kesahnya begitu ketika masih di Jakarta. Kalau untuk yang 3 bulan ini nggak ada cerita. Cuman suaminya sempat WA sama saya, Lek, tolong si Kanti dibilangin anak-anak nggak usah ditaruh di pesantren. Nah, saya balas, enggak lah kamu aja yang ngomong. Nah, suaminya itu balas lagi, oh ya wis kayak gitu, ya udahlah gitu. Nah, sampai sekarang nggak ada kontak sama saya. Akhirnya mertuanya si Kanti yang datang ke sini, ke rumah saya, nasehatin si Kanti, suruh menerima keadaannya dulu. Nah, waktu dia datang, saya sepatah kata pun saya nggak ikut campur, cuman si Kanti sama mertuanya di ruang depan, di rumah saya itu. Menerima keadaannya tuh seperti apa, Bu? Memang keadaannya, Bu? Ya, untuk saat ini kan memang semua orang lagi menderita. Susah menerima keadaan kalau uang belanja bisa ngasih cuma segitu. Maksudnya begitu. Nggak usah mikir yang muluk-muluk dulu. Itu yang saya dengar dari mertuanya. Kan waktu itu saya di dapur.
Nah, si Kanti sama mertuanya ngobrol. Si Kanti juga nggak jawab apa-apa, cuman iya aja, diem begitu. Bu Kanti ini kerjanya sehari-hari apa ya Bu ya kalau boleh tahu Bu? Ya itu ngurus anak-anak, ibu rumah tangga. Kalau dulu masih buka salon di Bekasi karena corona. Terus suaminya juga sempat di PHK juga, sering habis kontrak kerja. Tapi waktu masih sebelum corona sih dia juga nggak ada keluhan apa-apa karena salon juga rame. Dia masih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya di Bekasi. Itu waktu sebelum corona. Nah setelah corona ngedrop dua-duanya itu nggak ada kerjaan, salon sepi, suaminya nggak bekerja, dia bingung akhirnya pulang ke kampung. Nah tadinya itu di sini juga udah sempat merias juga, udah berjalan salon dipanggil. Sempat buka salon, ngontrak rumah di pinggir jalan. Karena anaknya tidak ada yang ngasuh, bingung akhirnya tutup lagi. Nah, sampai sekarang. Untuk kesibukan yang Itu berarti sekarang ya udah ibu berapa rumah lama tangga waktu itu, Bu, ngurus buka anak-anak. salonnya Bu? Sudah 10 tahun di Bekasi. Oh, oke. Oke. Saya mau bergeser dulu ke Pak Irwanto ya. Kalau Pak Irwanto ini adalah tetangga dari Bu Kanti, betul ya Pak Irwanto ya? Betul, Mbak. Oke, sudah cukup lama mengenal Ibu Kanti, Pak Irwanto? Kalau mengenal Kanti itu saya sejak kecil kenal. Cuman setelah lulus SMK waktu itu saya nggak tahu, soalnya langsung merantau gitu. Nah, Pak Irwanto sendiri, menurut Pak Irwanto, kesehariannya Bu Kanti, sepengetahuannya Pak Irwanto bagaimana? Kalau kesehariannya, saya tahu saya itu, Mbak Kanti itu orangnya pendiam gitu. Ya baik lah gitu. Pernah tidak mungkin, karena kan sudah kenal lama gitu, pernah menceritakan sesuatu begitu, karena kalau kita lihat dari pernyataannya Ibu Kanti kan juga sepertinya permasalahan hidupnya memang berat gitu yang dirasakan oleh Bu Kanti. Kalau saya nggak tahu gitu. Kalau persoalan rumah tangga itu saya nggak tahu sama sekali. Iya. Tapi sering berinteraksi nggak sih Pak Irwanto, Bu Kanti ini dengan warga sekitar sana begitu? Dalam bulan-bulan ini kayaknya nggak jarang keluar gitu. Oh jarang keluar. Udah berapa lama tuh Iya. kira-kira jarang keluar Pak Irwanto? Ya semenjak di sini aja gitu. Oke. Pak Irwanto pada saat kejadian ada di lokasi ya Pak ya? Iya betul. Iya. Yang Bapak lihat, yang Bapak dengar apa Pak waktu itu Pak? Waktu itu kan saya bangun sekitar jam 5 kurang lah. Saya itu biasa habis sholat subuh, saya ngeluarin motor untuk aktivitas kegiatan biasa. Nah gitu. Setelah ngeluarin motor, saya dengar ini teriakan Mbak Hamidah. Terus saya langsung lari ke rumahnya Mbak Hamidah. Terus apa yang Bapak lihat waktu itu Pak? Apa yang Bapak ketahui? Yang saya ketahui itu waktu itu rumah masih tertutup, masih terkunci itu pintu rumah depannya itu. Terus saya minta tolong Mbak Hamidah bukain. Terus setelah dibuka, saya masuk itu ada teriakan minta tolong dari dalam kamar anak kecil. Nah, gitu minta tolong sakit gitu. Terus saya ke situ Mbak Hamidah lagi berusaha ini dobrak, tapi nggak kebuka-buka, kan dikunci dari dalam. Nah, terus saya dobrak, terus habis kebuka itu saya belum lihat korban.
karena ketutupan sama Kanti itu. Nah, saya masuk, Kanti keluar, itu bilang ada setan gitu. Nah, Kanti keluar, saya baru melihat korban yang ya itu Sahi itu masih berdiri minta tolong sama saya. Tolong Mas, tolong sakit, gitu, Mama jahat gitu. Nah, setelah saya melihat Sahi dalam keadaan itu berlumuran darah dari muka sampai badannya, saya baru sadar melihat korban yang dua itu udah terlentang gitu. Saya sempat gini, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, itu saya baru tahu di situ ada gitu. Tadinya saya nggak nyangka kayak gitu, kirain keributan biasa. Gitu. Setelah itu apa yang dilakukan Pak Irwanto? Pak Irwanto? Saya itu menolong yang itu, karena saya lihat itu yang dua itu kan terlentang kayak parah gitu. Terus saya menolong itu yang Cisahi. Saya minta warga lain untuk membantu, langsung saya bawa ke puskesmas pakai motor itu. Oke, Pak Irwanto, Bu Hamidah, dan juga Bang Reza, nanti kita lanjutkan kembali ya, tapi kita jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami.